Good morning everybody. Morning. Buka aja dulu, saya belum masuk materi kok. Jadi dibuka aja dulu mikrofonnya, nggak apa-apa. Oke. Ini nggak tahu saya berapa kali sudah nge-zoom sama kalian. Apakah ini baru pertama atau yang gimana? Tapi sepertinya kita memang perlu tatap muka. Ini masih banyak wajah-wajah yang belum muncul. Masih videonya masih ketutup. Saya tidak tahu apakah ini beneran ada orangnya atau hanya Zoom-nya aja. Saya pengen itu dibuka semua wajahnya. Nah, gitu kan, satu persatu muncul. Oke. Untuk pertemuan kali ini sebenarnya saya belum masuk materi baru. Kalian baru selesai UTS ya? Iya, Bu. Iya, Miss. Belum ada masuk materi apapun kan? Baru mulai nih. Iya. Ini kita belajar ya. Termasuk Iya. mata pelajaran yang lain baru mungkin ini ya, yang aktifnya. Iya. Iya. Iya, Miss, baru pertama. Karena setelah UTS saya harus memberikan feedback untuk kalian. Feedback itu adalah apa ya? Umpan balik setelah ada UTS, baru akan saya bahas itu hasilnya sama kalian. Apakah kalian sudah tahu hasil nilainya berapa? Belum. Oke, nanti insya Allah saya kasih. Belum. Insya Allah nanti saya kasih ya, saya bagi insya Allah nanti. Ingatkan saya aja kalau saya lupa. Yang mau saya tekankan adalah hasilnya luar biasa mengagumkan. Kenapa saya katakan mengagumkan? Karena sangat jauh dari ekspektasi saya. Jauhnya tuh gini, materi itu sudah pernah saya bahas. Artinya mungkin kita nggak ngebahasnya secara Zoom ya, tapi saya memberikan video kepada kalian, penjelasan kepada kalian, suara saya juga ada di situ, dengan dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian instruksi di Google Classroom juga. Tugas-tugas itu pasti pakai dua bahasa. Kalau belum sampai ke pengambilan nilai ujian, saya pasti instruksi itu bahasa Inggris, baru di bawahnya bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang tidak mengerti, itu berarti bukan tidak mengerti, tapi saya pasti yakin karena dia tidak membuka dan tidak membaca secara detail, secara benar. Nah, kembali lagi ke hasil UTS. Hasil UTS-nya itu wow pokoknya. Nanti akan saya bahas ya. Jawabannya itu gini. Kalau yang nonton video saya pasti tahu. Akan ada 5 soal. Ada 5 ya. Dari 5 soal itu, 4 soalnya jawabannya itu dapat kalian temukan dari video yang saya bagikan kepada kalian. Semua jawabannya ada di video. Ya. Nah, soal yang kelima itu ada di mana teksnya? Masih ingat di mana teksnya? Kalau yang beneran belajar pasti tahu itu teks yang nomor 5 ini ya, nih saya lihatkan. Nah, bentar. Share screen dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, Kelihatan. Kelihatan, Miss. nih, nomor 5 yang ini. Nih. Kelihatan. The Story Iya, of Miss. Samarinda ini teksnya. Ini teks ini. Oh iya, ya. Kalau ada belajar membaca Google Classroom atau buka video, pasti tahu ini di mana saya pernah memberikan teks ini. Coba jawab, di mana saya pernah memberikan teks ini? Di Classroom. Disuruh ngapain? Nah, oke, di Google Classroom. Saya suruh ngapain coba? translatekan ke bahasa Indonesia. Sip, betul. Miss. Ada yang, alhamdulillah, ada yang sudah translate. Ada yang belum kirim tugas sama sekali. Ada yang teksnya sudah berbahasa Inggris, saya minta translate, tapi masih diupload dalam bahasa Inggris. Ketik ulang gitu. Jadi, bukan translate-nya, tapi bahasa Inggrisnya yang dikirim. Pokoknya amazing gitu. Nah, kembali lagi. Nah, apa ini namanya?
Oke. Sudah dulu, kembali lagi. Dari hasil UTS kalian, 30% yang bagus. 70%-nya jauh, masih jauh. Ya, berarti kalau 30% itu berarti yang menonton video saya itu baru 30%. Yang benar-benar nonton loh ya, yang jawaban dari ini gabungan dari IPA dan IPS jumlahnya 30% saja. Gabungan dari 5 kelas itu hanya 30%. Jadi yang absen di komentar YouTube itu, saya tuh absen. Menuliskan nama di komentar YouTube itu tujuannya supaya saya yakin kalau kalian sudah membaca, sudah belajar video itu. Karena setiap pertemuan saya juga jarang loh ngasih tugas yang berat. Hanya nonton video. Tapi pada kenyataannya apa? Masih malas-malasan. Jadi saya bingung gitu. Masih malas-malasan itu nonton video. Padahal hanya hari itu pertemuan saya kasih yang ringan-ringan loh. Hanya nonton video, kirim komentar, kemudian jawab di forum. Nah, kenapa saya kasih di forum? Karena kalian bisa saling membaca jawaban teman itu apa sih maksudnya yang diminta sama Miss Vivi. Dan jawaban itu ada juga di video. Itu ketahuan dari situ semua itu. Saya jadi kayak percuma gitu. Ngirim video tuh kayaknya percuma gitu. Padahal itu tuh ya, kalau kalian mau nonton aja, pasti paham. Pada kenyataannya, jawaban-jawaban kalian itu kalian copy-paste dari Google. Yang saya sama sekali tidak pernah menyampaikan. Jawaban-jawaban mereka, saya tahu, jawaban-jawaban yang betul-betul belajar dari video, pasti jawabannya berbeda. Dari yang hanya copy-paste dari Google, atau dikirimin teman di grup WhatsApp. Tinggal disalin. Ketahuan banget itu, saya tahu banget itu. Itu ini hasil ini feedback kita ya untuk hasil UTS ya. What's wrong gitu? Kenapa gitu? Saya mau nanya sekarang. Apakah video itu berat kalian tonton? Menonton maksud saya gini. Saya setiap pertemuan saya share-nya video ya. Saya hanya ngasih satu share video. Apakah hanya kegiatan belajar kalian menonton video saja itu berat? Saya mau nanya, beratkah? Dijawab dong. Enggak, Miss. Tugas saya itu Enggak, kan, Miss, enggak. coba saya nanya ulang deh. Enggak. Saya nanya ulang deh. Enggak. Tugas bahasa Inggris wajib ya, bukan bahasa Inggris lintas minat. Tugas bahasa Inggris wajib biasanya saya kasih apa coba? Suruh ngomentari, Miss. Komentar aja, ya kan? Nonton, komentar, sama menjawab satu pertanyaan. Saya tidak pernah memberikan lebih. Satu pertanyaan di forum pada Google Classroom, ya kan? Nah, saya nanya, Ya. apakah Ya, kegiatan yang seperti itu berat buat kalian? Enggak. Enggak, Miss. Tapi ya itu, kenapa hanya sedikit gitu? Hanya 30% dari 5 kelas itu yang betul-betul menjawab berdasarkan yang udah kita pelajari. Oke ya, kita bahas ya. Kita buka satu-satu kalau kalian tidak percaya. Saya buka dari pertanyaan yang tadi ya. Silakan kalian siapkan pensil sama kertas. Kalian tulis ulang. Di buku deh, buku aja, buku tulis, jangan di kertas biar nggak hilang. Siapkan pensil sama kertas. Yang soal tadi yang saya share, silakan dicatat dulu. Ntar, saya share dulu. Nah, nih, coba dicatat dulu. Number 1, what is pre-context? Coba ditulis dulu di kertasnya. Di buku, maaf, di buku tulis. Kelihatan kan? Jelas nggak? Jelas, jelas. Oke.
Sambil kalian tulis, sambil saya jelaskan maksud soalnya ya. What is recontext? Nanti ada dalam video. What is itu artinya what itu kan apa? What is recontext? Yang ditanya adalah pengertian dari recontext. Nomor 1 itu yang ditanya adalah pengertian dari recontext. Apa itu recontext? Number 2, what is the social function or purpose of recontext? Social function atau purpose itu sama dari sebuah teks. What is? Apa social function atau purpose? Tujuan dari sebuah recontext. Jadi sebuah bacaan itu dibuat pasti ada tujuannya. Walaupun hanya untuk bacaan hiburan aja pasti ada tujuannya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa tujuan dari sebuah teks recount? Nomor 2. Number 3, mention the types of recontext that we have learned. Mention itu sebutkan. Kalau kalian sering IG itu dimention. Nah, mention itu tulisannya seperti itu. Artinya sebutkan, disebut orang di Instagram, di IG itu, di manakah itu namanya disebut. Sebutkan types of recontext, jenis-jenis text recount yang sudah kita pelajari. Kita pelajarinya di mana? Di video. Tapi jawaban kalian tuh nyeleneh semua. Nggak ada yang dari video. Ya 30% orang itu aja. Yang 15 itu poinnya ya. Poin bobot soalnya itu berapa poin kalau benar sih. Betul-betul benar. Yang keempat, mention the generic structure of recontext. Sebutkan generic structure. Generic structure itu teks penyusun dari sebuah recontext. Teks penyusunnya itu seperti apa? Nah, yang nomor 5, analyze the generic structure of historical recontext. Ini hanya sekitar yaitu 20-30% yang betul-betul menjawab. Nilainya padahal tinggi loh, 40%. Nilainya 40 kalau jawabannya benar. Yang saya kasih 100 itu kalau nggak salah Rabiatul. 100 itu betul semua. Dia benar, saya tahu dia berarti sudah nonton semua video saya. Dan cara ngerjakannya, yang nomor 5 itu, kalau hanya ditulis paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, jawabannya seperti itu rata-rata. Salah, saya salahkan. Saya tidak kasih poin, hanya saya kasih poin 3 kalau nggak salah. Itu untuk upah ngetik jawaban yang salah diketik. Itu saya kasih poin 3 aja. Dari nilai 40, saya hanya kasih poin 3. Sudah ditulisnya? Nomor 5 nggak usah ditulis teksnya. Kalau sudah selesai, sudah belum? Sudah, Miss. Sudah ya? Oke, kita bahas satu-satu ya. What is recontext ya? Kita bahas pengertian recontext. Sudah ready? Ready, Miss. Sedikit aja yang jawab dari tadi. Suaranya Suhelmi aja paling kedengaran. Oke ya. Kita buka what is recontext. Kita lihat pengertian recontext itu apa. Yang saya tanya hanya pengertian saja, nggak kemana-mana. Tapi jawabannya karena pas Google copy paste dari Google, jawabannya kemana-mana ngelantur. Jadi kok saya ngoreksi itu sambil ketawa-tawa sambil geli, aduh, ya konyol-konyol gitu deh pokoknya. Kita lihat ya. Saya buka YouTube ini kelihatan nggak dari kalian? Kelihatan. Kelihatan YouTube ya? Kelihatan, Miss. Kita cari jawabannya dilihat recontext part 1. Kita lihat di sini. Nah, yang saya link kursornya saya goyang-goyang ini. Judul video saya ada recontext part 1. Ya, kita mainkan. Yang part 1.
everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again with Miss Vivi in our new program. Hopefully you are always healthy and happy wherever you are. Saya cepatkan ya. Suaranya kedengar nggak ini video? Thanks. Suara videonya kedengar nggak? Miss, kedengeran. Oh, David, kamu di sekolahan kan? Di sekolah, Bu. Oh ya. Di sekolah, Miss. Enggak, videonya tadi kedengaran kan? Ada suaranya masuk kan? Tinggalan, Miss. Yuk, kita lanjut ya. Wah, You have some experience to tell, such as going to beach, hiking to mountain, or when we get involved in some events in school. Do you ever read or heard about history, such as the origin of our city, Samarinda? Nah, cerita tentang pengalaman ataupun tentang sejarah, itulah yang kita katakan recount text. Cara nonton video itu, tonton dulu. Kalau nanti nggak paham, ulangin lagi. Tonton sampai, karena dikasih video kan enak tuh diulang-ulang penjelasannya supaya paham. Itu kalau beneran mau belajar loh ya. Recount text ya. Ini saya lewatkan aja, saya Now, cepatkan. let's see perasaan beberapa teks recount dan tulis terkait berita. Definition, Nah, kita akan belajar definition, pengertian. social function, example, type of recount text, generic structure of text structure, and language feather. And for this meeting, we are going to discuss the part 1. What are they? Apa saja yang akan kita pelajari di bagian pertama ini? Okay, for this part, we are going to discuss about Nadira. definition. What is recount text? Pengertiannya, apa Tuh. itu recount text? Nah, ini definition. What is recount text? Ya kan? Ada jawabannya di video kan? Tapi nanti pasti ada jawabannya. The second one is social function. What is the social function or purpose of the recount text? Nomor 2, social function itu pertanyaan nomor berapa dari UTS? Pertanyaan Kedua. nomor berapa? Kedua, Miss. Nah, kalau yang pertama, definition what is recount text? Pertanyaan nomor berapa? Nomor sama. Sama. The third one is satu. the example of recount text. And the last one is types of recount text. Oke, Miss, number 4. Miss, Ya? izin ketemu bentar, Miss. Aduh, ditemani nggak? Bawa aja kameramu, nah terus dilihatkan kameranya, biar tahu kamu ngapain di dalam. Ya jangan, Miss. Oh, jangan Kak. Ya. Parah. Nah, bawa aja tapi matikan kameranya sudah, daripada ketinggalan suara saya yang merdu ini kan. Oh ya, Miss. Makasih banyak ya, Miss. Yuk. There are 3 types of recount text we are going to learn. Oke. Number 4, types of recount text. Pertanyaan nomor berapa? Untuk pertanyaan nomor berapa ini number 4 itu? Pembahasan kita. Dari soalmu itu soal nomor berapa? Nomor 3. 3, Miss. 4. 3, Miss. 3. 3. 3. Oke. Sekarang Let's definition. start our discussion about the definition of recount text. What is recount text? Apa itu recount text? Okay, a recount text is a text that recounts past events in the order they happened. Jadi recount text ini adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian-kejadian di masa lalu yang terjadi. Recount text menceritakan cerita yang terjadi di masa lalu. Nah, this recount text tell a story that happened in the past. What you tell about the happenings in the past, it means that you make a
recontext. Ketika kalian bercerita tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu, itu artinya kalian membuat sebuah recontext. Apa saja? Bisa cerita tentang yang kalian alami atau yang kalian lakukan. Dan itu bisa kita katakan pengalaman kalian. Atau cerita tentang sejarah. Dapat berupa sejarah perjuangan atau sejarah perjalanan hidup. Dan sebagainya. Oke, sedikit geser. Nah, what is the context? Ini jawabannya. Number one. Dari jawaban kalian tuh ini jawabannya ya. Kita lihat dari jawaban di UTS dari salah satu teman kalian. Ini dibaca baik-baik, lihat baik-baik. Sebelum saya pindahkan ke jawaban teman kalian. Saya tidak akan menyebutkan namanya ya. Tenang, aman. Gak usah deg-degan. Waduh, apa itu? Nah, dalam 10 menit. Biar. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ketutupan kah sama ini? Sama layar saya? Enggak, Miss. Kelihatan kok, Miss. Nih, jawaban salah satu teman kalian. The context is a text that is recall events or experience in the past. Mirip-mirip sih dengan yang ini tadi. Mirip-mirip ya. Oke. Nih, mirip-mirip. Yang saya tanyakan, what is recall text? Ini jawaban dari Google loh ya. Saya tahu, ini jawaban dari Google. What is recall text? Apa itu recall text? Ini pengertiannya nih, benar nih. Kalian lihat kursor saya kan? Saya kalian lihat kan? Recall text is a text that is recall events or experiences in the past. Jadi recall text itu menceritakan pengalaman atau kejadian-kejadian di masa lalu. Pengalaman kalian itu kalau kalian ceritakan itu namanya text account. Nah, disambung lagi. The purpose of recall text is to provide information or entertain the reader. Bla 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 bla. Yang saya tanyakan hanya pengertian recall text, tapi jawabannya sampai ke purpose. Purpose itu tujuannya. Padahal purpose tadi itu pertanyaan untuk nomor 2. Kemudian di sini jelas, ditambahkan lagi recall text, inside there are no complications as in narrative text. Ini saya tidak minta jawaban yang ini. Ketahuan ini jawaban dari Google. Jadi, skornya saya hanya kasih skor 10. Padahal kalau dia hanya jawab recall text is a text that is recall events or experience in the past, saya pasti kasih 15 di sini. Karena dia langsung ke purpose, padahal purpose itu jawaban untuk nomor 2, makanya saya kurangin. Saya hanya kasih 10 poin. Ya. Sudah? Kita go to question number 2. What is social function or purpose of recall text? Kita lanjutkan videonya. Atau cerita tentang sejarah, dapat berupa sejarah perjuangan atau sejarah perjalanan hidup. Purpose of a recall text. Apa sih tujuan menulis sebuah recall text? The purpose of recall text is to inform or to entertain the readers by recalling something that happened in the past. Tujuan dari sebuah recall text adalah memberikan informasi atau menghibur para pembaca dengan menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, video saya dua bahasa kan? Bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Kalau mau betulan ditonton, pasti paham. Ini ya, dilihat baik-baik, social function-nya. To inform or to entertain the readers. Untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca dengan menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kita lihat jawaban teman kalian. Nih. Recall records a series of events in order in which they occur. The social function of the context is to tell the writer's past experience. Jawaban Google. We usually past tense to write recall text. Nah, ada tambahan lagi. We usually past tense. Kita biasa menggunakan past tense. Yang ditanya itu tujuan pembuatan recall text. Tapi jawabannya
We usually past tense to write. We usually past tense to write recount text. Kita biasanya menggunakan past tense. Past tense itu kan masuk ke dalam language feeders. Kebahasaannya, bukan tujuannya. Kita lihat lagi nomor 1. Kita lihat nomor 1. The purpose. Jawaban dia nomor 1. Ada the purpose di sini. The purpose of recount text is to provide information or to entertain the reader. Itu udah betul. Tapi kenapa jawaban di nomor 2 berbeda dengan yang di purpose nomor 1? Padahal tinggal di copy di jawaban nomor 1, taruh di nomor 2, udah bener. Kan ini bukti kalau sebenarnya kalian nggak nonton video. Padahal purpose sama social function itu sama. Copy aja dari Google. Tiga jenis recount text. Number 3. Kita move to number 3. Coba. Mention the types of recount text that we have learned. Sebutkan 3 jenis recount text yang sudah kita pelajari. Kalian lihat jawaban teman kalian. Saya kasih poin 15, nomor 5 aja. Dari 15 poin tertinggi, saya hanya kasih poin 5 saja. Dia jawabnya personal recount, factual recount, imaginative recount, 3 ini. Dan ini 90% menjawab seperti ini. Teman kalian tuh dari kelas tuh 90% menjawab seperti ini. Kita lihat apa aja sih jenis-jenis teks yang kita pelajari dari video. Apakah sama nih? Kalian lihat baik-baik ya jawaban teman. Personal, factual, sama yang saya bahas di dalam video. Enggak, aku nggak connect. Kenapa? Kenapa suara saya masih jelas kan? Iya udah. Sopo iku. Nah ini, dari sini ya. There are 3 types of recount text we are going to learn. Jadi ada 3 jenis recount text yang akan kita pelajari. The first is personal recount text. Personal recount text. Second one, historical recount text. The third one, biographical recount text. 3 ya. Coba kalian lihat 3 itu. Lihat baik-baik. Personal recount text, historical recount text, dan biographical recount text. Jawaban teman kalian apa tadi? Personal recount, factual recount, imaginative recount. Sama enggak dengan yang ini? Yuk, sama enggak? Yang kita pelajari itu yang 3 ini loh. Personal itu adalah terkait dengan cerita kalian, pengalaman. Kalau historical itu sejarah. Kalau biographical itu biografi. Riwayat hidup seseorang itu masuk recount. Coba lihat. Personal recount text itu berkaitan dengan experiences atau pengalaman. Historical recount text berkaitan dengan history atau sejarah. Biographical recount text itu berkaitan dengan foto atau biografi seseorang. We are going to discuss these 3 types in the next video. See you to the next part. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini part 1 aja ya. Ini baru part 1. Waalaikumsalam. Belum selesai saya. Part 2-nya ada di sini. Ini yang part 2 saya bukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, nice to meet you again in our learning. In this learning, we continue our discussion of recount text part 2. In this learning, we will discuss about the type of recount text and generic structure of recount text. Nah, di sini Now, pembahasannya. let's start our discussion. Generic structure of recount text di sini. Itu pertanyaan nomor berapa? Generic structure. Pertanyaan nomor berapa? Lihat catatannya. 4, Miss. Nomor 4. 4.
Oke, ini mau habis ya. Saya bikin Or. link Google baru ya. Nanti kalian join, saya share ya linknya ya. Sebentar lagi mau habis ini. Siap sampai. Ya, Miss. Saya matikan dulu. Nanti gabung lagi ya sesuai dengan jumlah ini. PJ kelasnya tolong dilihat kembali ya. Ada apa nih? Ya, Miss.